Bis, lu paham gravitasi gak sih? Kagak terlalu sih. Emangnya lu paham? Kagak juga sih. Ini niatnya mau minta ajarin sama lo. Oh gitu. Kalau gitu gue punya ide nih. Apaan tuh? Apa kita lihat drama dari Kasabande aja ya? Kan temanya tentang gravitasi. Boleh juga tuh. Penonton, kita punya pantun nih. Penonton jangan lupa bilang cakep ya. Makan tempe sama nasi. Jangan lupa minum air putih. Gak usah banyak basa-basi. Langsung kita masuk ke acara inti. Dengan judul The Power of Gravity. Cek. Aku adalah Super Racing. Ya. Kok nggak bisa miber yo? Nyapo to iki? Boh, ranggenah. Berdiri, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk anak-anak. Pak, jadi begini, saya itu mau terbang, tapi kenapa kok saya tadi nggak bisa? Gimana ya Pak? Wah, kebetulan sekali pertanyaan kamu sama dengan pembahasan hari ini. Untuk lebih memahami materi kali ini, saya punya video untuk kalian. Galileo Galilei adalah ilmuwan asal Italia abad ke-16 hingga ke-17, dikenal sebagai bapak astronomi. Antara tahun 1590 hingga 1609, ia melakukan eksperimen untuk mempelajari gerak benda jatuh dengan menggunakan bidang miring. Galileo menemukan bahwa jarak yang ditempuh benda sebanding dengan kuadrat waktu, dan semua benda mengalami percepatan yang sama jika gaya gesek diabaikan. Melalui perhitungan yang teliti, kita dapat menemukan percepatan di dekat permukaan bumi yakni sebesar 9,8 meter per sekund kuadrat. Dari penjelasan Galileo tersebut, ada ilmuwan yang mengembangkan teori tersebut, yaitu Isaac Newton. Isaac Newton adalah ilmuwan Inggris yang lahir pada hari Natal 1642 yang dikenal sebagai bapak fisika modern. Pada tahun 1666, Isaac muda yang sedang belajar di taman dan bersandar di pohon apel melihat sebuah apel jatuh. Ia pun berpikir, mengapa apel tersebut bisa jatuh, padahal tidak ada yang memetiknya. Setelah melakukan penelitian, ia mengembangkan 3 hukum gerak yang menjelaskan hubungan gaya dan gerakan benda. Newton juga mengusulkan hukum gravitasi universal yang menyatakan bahwa setiap benda saling tarik-menarik sesuai dengan massa dan jarak antar mereka. Teori gravitasi Newton bertahan hingga ditemukan relativitas umum oleh Einstein yang memandang gravitasi sebagai kelengkungan ruang waktu. tolong aku. Susu apa ini? Coba ah. Kalau ketemu kita jangan dilawan, kabur aja, ntar mati. Minum susu protein biar jadi lebih kuat. Dari video tersebut, kita dapat memperjelas dengan contoh benda yang memanfaatkan gravitasi. Di sini saya punya contoh yang paling sederhana, yaitu jam pasir.
Jam pasir adalah alat pengukur waktu yang terdiri dari dua tabung yang dihubungkan leher sempit. Pasir yang ada di dalam mengalir karena gravitasi. Sekarang jam pasir tetap digunakan dalam permainan teka-teki, dekorasi, dan sebagai simbol waktu yang terbatas. Emang gravitasi cuma ada di bumi ya, Pak? Yo ndak tahu kok tanya saya. Just kidding ya. Gravitasi ada di mana-mana. Ada di Mars, Jupiter, bumi, di bulan pun ada. Nah, gravitasi dari bulan membuat fenomena pasang surut air laut yang terjadi di bumi. Pak, fenomena pasang surut air laut itu apa ya, Pak? Karena sekarang saya hanya lulusan SD, untuk menjawab pertanyaan itu saya akan mendatangkan ahli gravitasi yang berasal dari Universitas Sains Tubuh IR. Terima kasih Pak Guru karena telah memanggil saya. Pasang surut terjadi akibat gravitasi bulan. Peristiwa ini terjadi 2 kali sehari. Gravitasi dari bulan lebih kuat menarik air di sisi bumi yang berada di bawah bulan. Air di sisi bumi lainnya juga terpengaruh gravitasi bulan, menyebabkan penumpukan air. Matahari juga memengaruhi pasang, meskipun tidak sekuat bulan. Saat posisi matahari, bumi dan bulan sejajar, yang menyebabkan pasang purnama dengan pasang tinggi dan surut rendah. Ini disebut pasang purnama yang terjadi 2 kali sebulan. Sebaliknya, ketika mereka berada dalam posisi tegak lurus, pasang menjadi lebih rendah dan surut menjadi lebih tinggi yang disebut pasang perbani, yang terjadi di seperempat bulan pertama dan terakhir. Alasan lain terjadi peristiwa pasang surut air laut adalah karena sejarahnya planet-planet yang mengitari matahari. Kebetulan, 21 Januari yang lalu terjadi peristiwa 6 planet sejajar. Wah, gak nyangka banget ya. Ternyata gravitasi bisa serumit itu. Iya sih, keren banget tahu. Gimana sekarang kamu udah paham belum? Udah dong, berkat penampilannya Bapak Dik. Keren sih emang. Penonton, udah paham belum? Kesimpulan dari penampilan kelas 8D adalah Galileo dan Newton adalah tokoh penting dalam memahami gravitasi. Mereka sungguh hebat. Tetapi sebelum ditemukannya teori dan penemuan, Allah telah memberikan petunjuk melalui firman-Nya di surah Maryam ayat 25 yang berbunyi, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang artinya, goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan buah kurma yang masak kepadamu. terima kasih. Sekian penampilan dari kelas 8D. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.